Penanam pohon hari Kamis ya? Ya Kamis. Kalau ada waktu kita main ke radio, kita cerita. Itu Pak Niko ya? Iya betul. Sehingga kita saat ini berkunjung ke tempat Pak Niko di radio dan laga ini. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Niko. Sama-sama Pak. Ya mungkin para pendengar radio tadi sudah dikenalkan, saya Jepray Raja Tugam, nama lengkapnya Pak Niko. Tadi oleh pembawa acara juga menyampaikan. Sekarang memang saya masih di DPRD Kabupaten Sekadau dari fraksi Demokrat. Puji syukur karena dukungan para masyarakat kita. Iya. Terkait dengan bagaimana Tawak Borneo, saya selaku pembina, nanti Bang Pero yang memang pendirinya juga bisa menyampaikan selengkapnya Pak Niko terkait dengan Tawak Borneo ini. Oke. Yang memang oleh Pero, saya memang tahu Tawak Borneo ini waktu kalau tidak salah saya tahun 2000 apa namanya Pak Pero ya, yang di Jogja tuh 2017 ya betul. Dikira saya ingat saya 2017 saya kebetulan Pak Niko waktu itu Sekadau menjadi tuan rumah kegiatan gawai mahasiswa Dayak di Indonesia, karena pusat di Jogja itu para mereka mahasiswa Dayak gawai. Di sana saya kenal Bang Pero. Oh. Saya kebetulan mewakili sama-sama Sekadau ya, mewakili DPRD Sekadau karena Sekadau tuan rumahnya. Jadi Bang Pero ini datang mendekati, mengenalkan dirinya, kemudian membawa sebuah komunitas sama Tawak Borneo. Gitu. Iya. Lama tidak berjalan. Pada tahun ini, tahun kemarin 2020 akhirnya ketemu lagi dengan Bang Pero. Jadi Bang Pero ini masih juga berkomunikasi dengan kita, mengajak bergabung Tawak Borneo lagi untuk bisa menjadi pembina. Jadi saya tentunya selaku orang asli Sekadau yang juga Bang Pero dari Sekadau mendirikan Tawak Borneo ini jadi sebuah komunitas, sangat mendukung, sangat mengapresiasi para anak muda yang memang ingin membuat komunitas yang nanti Bang Pero jelaskan apa yang dibuat Tawak Borneo ke depannya. Tapi saya sangat tarik di kota. Saya kira menarik hal ini. Sebelumnya kita simak dulu lagu terakhir dari YouTube Pak Jepray, Bupati apa itu? Ngidu Bupati Baru. Ngidu Bupati Baru. Coba cari di YouTube. Ngidu Bupati Baru. Ya. Sekadau. Kita simak dulu karena para pendengar radio ini biasanya tiap hari itu minta lagu. Ini youtubernya ada di sini, tukang buatnya. Sedangkan timnya ada juga di sini, ada Pero ya. Ketemu belum? Ngidu Bupati Baru. Kalau cari dalam bahasa Inggris udah ketemu deh, karena itu pakai bahasa Molang. Saya? Iya, itu bahasa Molang. Sementara Pero ini orang Pelongkan, orang Ketungau ya, jadi campur aduk Pak. Kalau cari bahasa Google juga ada ya. Ngidu Bupati Baru. NG. Ngidu. NGIDU. Ngidu Bupati Baru. Nanti kalau ada yang subscribernya boleh masuk ke sana. Ini satu cara bagaimana kita memasyarakatkan lagu-lagu ya. Jadi supaya, orang senang sekali dengan menyanyi. Ya memang. Tuhan aja ketahuan ya. Senang dihibur, itu sebabnya orang Katolik, orang Kristen, Protestan Katolik itu bernyanyi di gereja pada hari Minggu. Itu Tuhannya orang Kristen suka lagu ini. Kenapa itu? Ungkapan seni syukur dan syukur rasa senang orang kepada sesuatu. Tuhan itu lagu. Itu ternyata lagunya bukan zaman baru, zaman dulu juga ada lagunya. Ada. Pantun lah. Apa nama itu? Semua lagu disiapkan. Oke, nanti Abang Pero tolong lihat cari lagunya tuh. Lupa nih. Oke, ada Agus sana di ruangan. Ini boleh lihat nih teman-teman di luar. Kami tidak pakai Facebook ya, atau pakai Facebook ya. Sudah ketemu? Oke, belum. Oke, ini lagunya.
Iya, itu lagi Ngidu Pak Bupati baru. Apa artinya Pak Jepra ini? Boleh kita tahu? Ya, itulah bahasa Walang kalau Ngidu itu bagian dari menyanjung, memuji atau bagian dari mengharapkan syukur, semangat lah syukur, mengharapkan ya kira gitulah kira artinya kalau diartikan. Oke, ini sekiranya ya cocok lagu yang dibuat setelah apa namanya urusan pilkada selesai, meskipun masih ada kasus tujuh sedikit, tapi nggak usah mikir yang ujungnya, mikir yang awal dulu ya. Oke. Oke, kita mudah-mudahan Pak Wakil Bupati Monitor ini mudah-mudahan sedang OTW ke Radio Bagas Skadau. Oke, baik, kita simak dulu cerita dari Bung Vero berkaitan dengan Tawak Borneo. Saya pikir ini menarik sekali. Untung saya ikut ke Tapak Sambas hari Kamis kemarin, karena kan saya nggak paham siapa sih Tawak Borneo, bagaimana cara kerjanya, dan saya pikir ini menarik kalau kita inviting, mengundang sekali-sekali. Kebetulan datang ke sini hari ini kita tentang Tawak Borneo, pelestarian hutan, budaya dan lain. Oke, silakan Bung Vero nih, ceritakan dulu. Perkenalkan dulu nih, silakan. Sebelum jadi artis Gadau, foto bareng. Oke. Terima kasih Pak Niko. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Iya, silakan. Nama saya Vero Aprolonius. Kalau nama panggilan banyak Pak Niko. Kalau di Jogja, Saya tahu Vero aja. kalau di Jogja teman-teman biasa manggil Apro. Dikasih enggak? Ya. Kalau di Skadau biasa dipanggil Vero. Kalau di Blitar dipanggil Bugas. Woi, Kalau enggak, ada juga manggil Bincu. emang Kalau campuran daerah Tengah manggil Bincu. campuran Molang kan? Campur bola. Oh, pantas sama. Mama Walang Bapak Tunggal. Tunggal. Iya, cerita awal itu. Oke, silakan lanjut. Coba cek motor dia. Saya cerita sedikit tentang Tawak Borneo. Tawak Borneo sendiri berdiri tepatnya tanggal 15 Maret 2016. Oh, sudah 5 tahun lalu ya? Udah 5 tahun lalu. Itu sebelum pertemuan pertama dengan Pak Jeprai. Oke. Terus? Oke. Awalnya kenapa kita membuat Tawak Borneo? Kita di Jogja itu banyak budaya yang kita lihat. Ya. Dan masing-masing anak mempertahankan budayanya. Dalam arti ini, mereka bangga menunjukkan budayanya ke masyarakat di Jogja. Bahkan di Kalteng kita awalnya baru pertama kali lihat nih ikut acara Dayak tapi masih pakai kerudung. Kalau tempat kita masih jarang. Kalau di daerah Kalteng, lihat teman-teman, mereka tetap menggunakan pakaian Dayak, tetap menggunakan kerudungnya, tetap menggunakan manset yang panjang. Jadi tidak menghilangkan ciri khas Dayaknya. Oke. Itu di situ. Terus gerakan kita Tawak Borneo, kita bergerak di budaya dan wisata. Iya. Kalau waktu kuliah untuk pergi ke sana sendiri kan susah, biaya mahal. Iya, betul. Jadi kita bisa lihat postingan teman-teman di Instagram, kita tertarik nih, penasaran nih jalannya di mana, kayak mana. Maka kita buat akun Instagram, kita repost postingan orang. Dari kita repost, kebanyakan mereka berkunjung ke situ, terus mereka kirim foto lagi ke kita. Iya. Jadi kita lakukan berhasil nih cerita nih. Ya. Kita promosikan satu tempat, orang lain datang ke situ dan kirim fotonya ke kita. Di situ kita bangga di situ. Itu salah satu hasil karya ya. Iya. Dan Terus untuk bergerak sendiri sebenarnya baru kita maksimalkan setelah pulang ke Kalimantan. Kebetulan juga sempat bekerja di salah satu yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Ya. Di situ kita jadi makin cinta dengan budaya dan wisata. Syukur ya. Dan itu ya. Itu tahun berapa mulai balik dari Jogja nih? 2017. 2019. 2019. Oke, artinya setelah Gawai Dayak terbesar ke-7 tahun 2016 ya. Itu yang agak beda karena artinya waktu itu belum menyaksikan Gawai Dayak. Sudah. Yang itu. Kita pertama kali Gawai Dayak sekali yang mengundang orang makan seluruhnya makan kan baru pas saya jadi tua pendia. Sehingga yang penikmat. semua hari pertama habiskan 45 ekor babi. Luar biasa. Itu sekali aja makannya. Oke, lanjut cerita. Baik. Terus kita itu tadi pertemuan pertama dengan Pak Jeprai. Terus kembali lagi kita dipertemukan 2020 tahun lalu. Oh iya. Kita kembali diskusi lagi nih terkait dengan Tawak Borneo. Kita tawarkan dengan Pak Jeprai. Kita jelaskan fungsinya. Kenapa kita perlu bentuk komunitas di Skadau nih?
anak-anak muda di sekarang banyak. Kalau dihitung mungkin lebih dari ribuan. Iya. Hanya saja mereka tidak punya tempat untuk mereka menunjukkan siapa diri mereka. Wadahnya belum ada. Mungkin ada, tapi terbatas untuk beberapa kalangan saja. Kalau kita tahu Borneo, kita terbuka untuk semua. Silakan teman-teman yang mau bergabung bisa follow Instagram kita, Tawak Borneo. Bisa kontak kita, ada kontak kita juga di Instagram. Kontak kita. Oke, ini tawaran untuk anak-anak muda untuk berpartisipasi penting. Nah, gerakan nyata yang kemarin saya lihat sudah melakukan mendukung, mensupport kegiatan menanam pohon, itu salah satu bagian ya. Iya. Masih ada kegiatan lainnya? Oke, bercerita sedikit tentang kegiatan kemarin, Pak. Oh iya ya. Oke. Itu sebenarnya kegiatan kerjasama dengan Bang Mangku selaku manajer di Kelumpiau. Iya. Dan itu juga bagian dari gerakan CU Klingkumang menanam 1000 pohon yang disponsori oleh Klingkumang dan Solidaritas. Ya. Kita berpartisipasi untuk terlibat di dalamnya. Oh, Dan ini kegiatan kedua yang kita hadiri di Kelumpiau. Oke. Terus untuk kegiatan selanjutnya, saat ini sebenarnya kita sedang ada proyek pembuatan film. Film Nyai Jirah. Nyai Jirah. Boleh kita nih. Oke. Buka rahasia dikit kenapa? Kita ceritakan sedikit ini. Oke, film Nyai Jirah ini menceritakan tentang cerita legenda yang ada di desa Boka. Oh, dekat-dekat juga nih Dekat ini. juga. Boleh nih singkatnya. Sutradaranya Bang Indra Erpanyi dan beberapa teman-teman yang ada di Entada. Untuk kau penasaran bisa lihat langsung di YouTube kita. Iya. Oh, sudah ada promo ya. Lagi promo di YouTube Tawak Borneo. Iya. Jadi sudah ada behind the scene proses pembuatan filmnya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ada di Skadau dan sekitarnya, teman-teman tidak perlu khawatir. Di sekarang kita sudah ada wadah. Silakan bergabung dengan kita. Kita akan fasilitasi semampu kita dan semaksimal mungkin. Oke. Untuk teman-teman yang mau belajar dan berproses bersama. Ya, saya kira ini salah satu potensi yang tampak yang bisa dilihat orang. Pantasan kemarin banyak orang yang tidak ikut. Ya, anak-anak muda itu. Dan tadi saya baru nyambung karena Pak Minggu kemarin kan juga orang sana kan, kebetulan sudah belajar S2 maksudnya di Universitas Kuala Lumpur Malaysia. Ya, ini salah satu usaha bagaimana CU Klingkumang memberdayakan masyarakat dalam rangka pelestarian budaya untuk anak cucu kita ke depan. Oke, Bung Pero. Nah, ini juga hal positif buat kita, dan karena tadi sudah tawarkan bagaimana orang muda bisa berpartisipasi di Instagram. Nah, boleh juga nanti saya berikan waktu mungkin sekali sebulan untuk Anda bercerita bersama teman-teman di radio ini, karena juga ini bagian dari pelestarian budaya yang sudah kami lakukan sejak tahun 94. Sudah itu berapa puluh tahun ini kan, artinya tahun ke-27 kami bergerak di radio ini, dapat supporting dari kedutaan besar Denmark, dari UNESCO, dan berbagai tempat. Dan terakhir ini dari Kabupaten Skadau, ini luar biasa nih, baru datang ke sini. Nah, gimana kira-kira ke depan menurut Tawak Borneo nih, apa rancangan kegiatan berikutnya yang selain dari nyusun film tadi itu? Oke. Dan setelah pandemi mulai, setelah isu pandemi ini mulai turun atau sudah tidak terlalu ini lagi, kita akan rencanakan buat festival sape di Kelumpiau. Oh, itu kita sudah mulai komunikasi dengan pihak Klingkumang bersama dengan manajer Kelumpiau. Festival sape, terus ada audisi musik penyanyi baru yang akan kita kerjasama dengan Bang Rai dari Rai Harmoni. Ya, Oke. Kita sudah komunikasi dengan mereka, dan kedepannya lagi hasil diskusi juga dengan Pak Jeprai, kita akan mulai buat ini dokumentasi sastra lisan ya, berkaitan dengan bekana, ritual adat dan lain sebagainya. Oke. Untuk pendanaan kita masih sedang berusaha juga, diskusi juga dengan Pak Jeprai. Karena untuk sebenarnya yang mahal, karyanya itu mahal sebenarnya. Ya. Yang kalau kita karena fokusnya ke pengembangan, kita tidak pikir gaji. Ya. Yang kita pikirkan bagaimana operasional proses jalan, terus kalau ketemu dengan orang tua, ya, tidak mungkin kita datang dengan tangan kosong. Betul. Itu yang perlu kita diskusikan juga ya. Oke, saya kira ini hal-hal yang digagas oleh teman-teman ini cukup menarik. Tapi sebelumnya kita simak dulu lagu dipersembahkan untuk siapa nih? Orang Boka ya, dan Entada. Oke.
Ini hari Sabtu nih, mungkin yang lagi apa ini bulan lipat itu. Gawai. Gawai nih, biasanya banyak yang tinggal nikah nih, jadi siap nih lagu laki bini, jadi kasih mati laki bini. Oke, salam buat orang-orang perongkan yang lupa ya. Dan seluruh pendengar yang ada di hari ini yang mendukung kegiatan Green Sabtu, hari Sabtu Hijau Radio Tenaga Sekadau. Silakan nih. Oke, ini dia lagu kasih mati laki bini. Jadi Kak, mau ke sini, Lego. Oke, kasih mati bala bini. Kalau bininya gemuk, rasa ninggang apa itu teh? Lupa aku. Yang jelas kalau Rasa tinggal kasur baru. Kaso bahu. kaso bahu. Kalau bini ringkang, rasa ninggang batang tebu. Bayangkan. Tapi saya pikir lagu ini menarik. Kenapa? Karena mengangkat hal-hal yang menjadi kehidupan kita sehari-hari ya, zaman dulu, zaman sekarang juga seperti itu. Nah, kembali kita masih bersama Bung Vero nih. Nah, bagaimana kira-kira pandangan Bung Vero sebagai ketua nih di Indonesia? Iya, benar. Iya, di Tawak Borneo untuk pelestarian budaya ke depan selain dari Anda yang Anda sudah lakukan ini, budaya, hutan, karena hutan dan budaya kan bersangkut paut nih. Misalnya saat ini kalau masuknya kebun sawit habislah namanya bambu alias buluh. Sementara mau upacara adat kan harus pakai buluh, orang kan pakai bambu. Nah, kemana mau nyari barang ini? Nah, kira-kira seperti kasusnya. Nah, apa kira-kira pandangan pendapat pribadi boleh aja tentang usaha kita ke depan, bagaimana melestarikan budaya kita nih? Oke, baik. Bercerita tentang budaya, kami juga masih proses belajar Pak. Ya. Budaya itu luas. Hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda dan terutama anak yang masih sekolah lah. Sederhananya, ketika kita balik ke kampung, lakukan hal yang positif. Iya. Sederhana. Ketika ada ritual adat, oh iya Pak Niko, ini agak melenceng sedikit, agak cerita. Ketika gawai, kita datang gawai bukan untuk lihat ritual adat. Betul. Benar nggak? Betul. Kebanyakan kita datang ketika acara gawai di kampung, kita fokusnya ke makan minum. Makan minum dah. Padahal nilai paling penting dari acara gawai kan ritual adat ini. Iya, ada pembukaannya, ya. Pembukaannya segala macam. Dan sedikit sekali anak-anak muda yang tertarik untuk dokumentasinya. Padahal untuk anak-anak muda sebenarnya tidak perlu harus ada alat yang bagus segala macam, enggak. Iya. Kami dari Tawak Borneo memulai kegiatan kami hanya menggunakan HP biasa. Ya, harganya paling 1 jutaan lebih. Iya. Dari HP biasa tadi. Nah, ketika ada ritual adat, silakan teman-teman dokumentasikan. Rekam biasa ya. Bisa kirimkan ke Tawak Borneo. Bisa juga kirimkan ke Pak Niko mungkin. Boleh. Untuk kita share sama-sama. Iya. Hal-hal sederhana seperti itu. Berkaitan juga dengan lingkungan. Kita juga harus bisa membagi mana tempat yang harus kita jaga, Ya. mana juga tempat yang untuk kita usaha, untuk berkebun dan segala macam. Oke, sebenarnya ini langkah-langkah bijak yang kita lakukan. Saya tertarik soal gawai ini. Kebetulan kita masih dalam bulan gawai ini sampai bulan Juli nanti, meskipun dilarang masa corona, di kampung masih gawai kecil-kecilan, hanya tidak mengundang orang luar ya. Tapi saya bilang Pak Bupati waktu itu, Pak, kalau gawai macam ini baru orang kampung gawai makan sendiri. Selama ini kan mereka begitu baik hati. Waktu gawai mengundang orang motong babi 2-3 ekor, besok dah makan sudah habis babinya. Kenapa? Karena dia bangga mempersembahkan itu tamu. Nah, gawai kali ini mungkin bisa mereka motong buat sendiri-sendiri. Meskipun menyalahi mana gawai. Tapi mau saya sampaikan bahwa ada nilai-nilai positif di masa gawai itu yang mungkin orang tidak perhatikan, sehingga orang datang hanya mikir dari makan minum. Nah, padahal saya tengok di suku Kancing di Morungu, bacaannya ritual yang luar biasa. Dan itu tidak diikuti anak muda, hanya saya beberapa orang yang hadir. Saya kira ini mungkin menarik nih dengan alat sederhana, karena saya lihat di kampung-kampung ini HP ini sudah bukan barang baru ya. Ya benar. Nah, itu kira-kira gimana pendapat Vero nih? Kembali tadi ketertarikan anak muda. Ya. Susah. Kalau kami di Mualang, khususnya kalau kami di SP2 Sungai Mambu, kami masih agak ini ketika berbicara tentang budaya masih agak bingung nih. Karena ketika udah pindah ke Tran, banyak yang hampir terlupakan itu. Iya, di tangannya ya. Untuk kalau di SP2 Sungai Mambu ada Sanggar Lesung Menua dan sudah mulai menggali budaya lagi yang sempat ditetapkan kemarin tari lesung. Yang dari SP2 Sungai Mambu. Itu. Nah, anak-anak muda, ayo kita sama-sama
ketika ada acara ritual adat segala macam kita ikuti, kita lihat prosesnya. Ya. Budaya juga bisa hilang ketika kita hanya mikir makan minum. Betul. Tanpa kita lihat proses ritualnya seperti apa. Dan jujur saya sendiri secara pribadi ada kesedihan juga Pak Niko. Betul. Ini mungkin ketakutan saya sendiri atau seperti apa saya tidak tahu juga. Saya berpikir bahwa orang Dayak bisa tenggelam dengan ini Pak Niko. Tenggelam dengan nama besar Dayak. Dalam arti gini, kita bangga menjadi orang Dayak tapi kita tidak tahu hal-hal sederhana yang ada di kampung kita. Minimal ketika bangun rumah ada motong ayam pakai tuak dan segala macam, kita taunya bangun rumah motong tuak, bangun rumah motong ayam pakai tuak udah. Tapi kita tidak tahu kenapa sih kita harus ritual seperti itu. Iya. Itu yang banyak terlupakan. Oke. Kami sendiri masih pengen belajar tentang itu Pak. Oke. Nah, yang saya lakukan ini bersama teman-teman di radio, kami bisa membuat dokumentasi lisan dan ditulis. Jadi kalau suaranya kita rekam, kita buat dari transkrip. Dan sekarang asal suaranya jelas dengan teknologi HP yang saat ini kan bisa mengubah suara menjadi tulisan. Asal suaranya jelas, kecuali kalau bahasa Dayak, soal HP nggak dirancang bagaimana menerjemahkan bahasa Dayak. Bahasa orang tua kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan bingung HP-nya tuh bagaimana menerjemahkannya. Nah, saya kira ini yang mungkin perlu dilakukan oleh kaum intelektual. Karena yang ini bisa kaum intelektual yang mudah-mudahan intelektual ini yang punya nilai budayanya. Saya pikir ini Pak Jepray sebagai anggota DPRD boleh juga disampaikan. Mungkin Pak Jepray punya jaringan, ini kan penting. Yang penting jaringan nih, pesan yang penting. Satu jaringan, kedua kesempatan, ketiga ya ujung mana juga perlu cadangan cukup besar kan untuk biayanya juga, biaya sosial kan. Jarang orang mau jadi sponsornya hal macam ini. Betul nggak ya? Oke, kita simak dulu bagaimana tanggapan Pak Jepray selaku tokoh masyarakat orang asli nih kalau ini kan campuran nih. Pak Jepray orang asli melihat bagaimana budaya orang Molang sampai saat ini. Pelestarian karena banyak orang Turan kan dia masuknya agama Kristen Protestan kan agak beda dengan agama Katolik ya dari segi melihat budaya. Silakan Pak Jepray. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Iko terkait dengan gimana tanggapan terhadap budaya. Karena yang di Pak Iko katakan ya bisa saja ada kemungkinan itu bisa punah. Ya memang dari Pak Iko katakan tentunya perlu campur tangan para tingkat elit penting. Hanya memang untuk fokusnya bagaimana supaya kegiatan ini bisa berlangsung atau barangkali sistem apa namanya itu untuk kita pendataan itu bisa lebih maksimal. Ya. Dan tentunya elit bisa campur tangan, tetapi para pemuda yang memang punya kesempatan punya waktu kedua juga bisa kerjasama, itu yang penting Pak. Iya. Artinya dengan kerjasama yang selama ini dibuat mungkin belum maksimal, tapi salah satu karya DPRD ini adalah menerbitkan peraturan daerah tentang perlindungan masyarakat adat ya. Nah ini saya kira ini kunci utama yang sudah mereka lakukan. Ini begitulah kerja DPR, karena mungkin dia kesana sini, jadi kalau DPR urusan peraturan, jelas ini salah satu poin yang perlu kita support juga oleh Nah dari segi orang Molang sebagai budaya, sebagai orang Molang mungkin non cerita seperti apa perkembangan sampai saat ini. Ya, terima kasih sekali Pak. Memang itulah menjadi tantangan kita. Saya pernah ketika periode pertama saya menjadi DPRD waktu itu tahun 2009, langsung saya utarakan terkait dengan budaya misalnya petang Pak. Ya. Di daerah kami sana ada satu petang Sugantu yang ketika itu saya berkunjung ke sana itu tahun 2009 lalu, memang saya lihat hampir roboh dan para masyarakat ini hampir pindah semua dapat rumah seperti rumah desa dan rumah open tunggal, jadi rumah panjang itu hampir roboh. Waktu itu saya kebetulan di komisi yang menangani yang budaya juga, waktu saya sampaikan kepada kepala dinas waktu itu Pak Matias Juwangi Pak. Iya. Kalau saya ingat Pak Matias Juwangi.
ini dah almarhum ya. Almarhum tuh. Jadi saya katakan tolong dianggarkan juga anggaran dana itu untuk rehab rumah Panjang Cigantung. Ya waktu itu langsung direspon, ditanggapi, langsung dianggarkan itu. Itu Sungai itu tuh desa juga kah? Desa Sugantung Pak, ya desa Sugantung. Kebetulan juga di kampung desa itulah tempat kerja itu. Iya. Rehab. Ya. Dan selanjutnya setelah itu juga ada rehab lainnya. Artinya kan saya bahwa selaku mualaf melihat suku mualaf melihat juga memang budaya itu penting perlu memang tadi sampaikan. Kalau saya pribadi tentunya juga sangat merespon supaya bisa kita laksanakan tetap bisa tercapai yang ini dan menghimbau juga para pemuda tadi yang memang masih bisa aktif dan bisa bekerja untuk melestarikan yang kurang selama ini kurang dilestarikan ya bisa dilestarikan itu. Oke. Jadi ini satu usaha konkret ya yang kalau saya sendiri tetap optimis mampu kita lestarikan. Ya, karena zaman sudah berubah ada 100 tahun, orang Dayak sudah ribuan tahun di sini ya. Budaya masih bertahan, hanya mungkin berubah bentuk aja. Oke, kita simak dulu lagu yang disiapkan oleh Bung Yeri ini. Juga datang di sini hadir Mas Ben, teman-teman media. Sambil menunggu Pak Wakil, saya sudah kirimkan foto kepada Pak Wakil Bupati ini. Oke, silakan Bung Yeri. Ini tadi kau nih, kebetulan nih, tadi disebut tuak-tuak nih sebagai budaya kita nih. Jadi dengan putar lagu Tuak Pekejang. Oke, dari kampung Tadi itu ada usulan dari Tawak tadi bagus nih. Jadi kalau saya nih sebagai itu tuh mau di Bengkana dihidupkan lagi lah. Karena saya nih hobi Bengkana, tapi yang lain belum ada yang cerita rakyat ya. Tertarik untuk mengembangkan itu. Padahal Bengkana muda itu juga bagian dari budaya kita. Bagi orang tua-tua tuh banyak yang sudah lupa dan anak-anak kecil apalagi mudah-mudahan bisa dihidupkan Bengkana, salah satu program dari Tawak Romeo juga. Tadi kalau oke kita putarkan lagu Tuak Pekejang.